Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran dengan materi teks eksplanasi. Materi ini tersaji pada level kelas 11 SMA, SMK, MA, MAK pada semester Gasal. Buku yang digunakan adalah buku dari Kemdikbud tahun 2017. Peta konsep yang tersaji yaitu ada 4. Yang pertama, 3.1 mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. 4.1 mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir 4.2 memproduksi teks eksplanasi. Mari kita bahas satu persatu. Untuk di subbab yang pertama dulu, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada 2 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama adalah memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Dan yang kedua adalah menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi secara komprehensif, simak dan pahami video pembelajaran ini dengan saksama. Baik, pengertian dari teks eksplanasi atau eksplanasi itu sendiri. Perlu teman-teman ketahui bahwa teks eksplanasi ini menjelaskan mengenai alasan peristiwa yang terjadi sebelum-sebelumnya. Tidak berhenti di situ, bahwa menyebabkan peristiwa lain yang diakibatkan dari alasan tersebut. Kemudian juga memuat hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kemudian teks eksplanasi juga memanfaatkan kata sambung atau konjungsi untuk melibatkan peristiwa yang lain. Jadi secara sederhana, ada satu peristiwa, ya, alasan apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Setelah kita temukan alasannya, ternyata juga mengakibatkan peristiwa lain dari alasan-alasan sebelumnya. Nah, berarti di sini memuat beberapa hubungan yang saling berhubungan. Nah, saling berhubungan ini dapat dikategorisasikan sebagai sebab akibat atau kausalitas. Nah, proses kausalitas ini dapat berjalan tentunya dengan memanfaatkan kata sambung. Nah, teman-teman dapat memahami denah ini, ya, bahwa alasan peristiwa itu diakibatkan atau mengakibatkan, terjadi proses sebab akibat di sini, ya, kausalitas. Nah, kausalitas sebab akibat dari alasan peristiwa ini memang harus memanfaatkan konjungsi atau kata sambung, sehingga peristiwa A, B, C ini dapat terhubungkan dengan baik. Nah, itu adalah teks eksplanasi. Kemudian kita masuk ke mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca. Demonstrasi massa. Ya, teman-teman disuguhkan satu bacaan mengenai demonstrasi massa. Oke, jika kita analisis, maka poin pertama yang kita dapat dari bacaan ini, ya, jadi sebelumnya teman-teman harus membaca dulu. Analisis pertama adalah memaparkan sebab akibat demo. Kemudian menampilkan peristiwa kausalitas secara jelas. Jadi menampilkan peristiwa sebab akibat secara jelas. Penulis juga menampilkan banyak fakta sebagai bukti kausalitas. Nah, jadi ada sebab akibat, penulis pun juga menyertakan faktanya sebagai bukti. Data fakta sangat mendominasi. Paragraf 6 dan 7 dibentuk dengan fakta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini dia 6 dan 7 ini dibentuk dengan fakta. Nah, ini merupakan teks eksplanasi, teman-teman. Ya, prinsip teks eksplanasi sudah tercermin dalam bacaan demonstrasi massa. Kemudian ini juga ada satu paragraf, ya. Ini juga teks eksplanasi. Ya, jika kita analisis maka memaparkan proses kausalitas penyembuhan anemia. Nah, ada proses di sana. Pembaca memperoleh informasi dari paparan tersebut. Oke. Nah, teman-teman telah mengetahui 2 contoh teks eksplanasi, ya, beserta pembahasannya. Untuk yang berikutnya ada tugas, ya, pembahasan tugas.
Tugas pertama ini teman-teman menjawab 5 pertanyaan. Nah, ini sudah saya berikan satu contoh di sini, satu jawaban. Untuk B, C, D, E silahkan cari sendiri. Tugas kedua, teman-teman membaca 5 kasus ya, A, B, C, D, E ya, silahkan dibaca dengan cermat, kemudian tentukan manakah yang termasuk ke dalam teks eksplanasi. Setelah itu secara berkelompok kemukakan alasannya. Oke, dalam hal ini saya memberikan contoh untuk yang A. Jawabannya ya, ini merupakan teks eksplanasi. Alasannya adalah berisi informasi mengenai cara bertani konvensional tidak mampu meningkatkan produksi sehingga dikembangkan sistem bioteknologi. Oke, ini merupakan teks eksplanasi dengan alasan yang telah saya sebutkan. Kemudian untuk kasus B, C, D, E silahkan cari sendiri. Berikutnya yang kedua, poin kedua yaitu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Oke. Ya, teman-teman pahami bagian ini bahwa teks eksplanasi ini dibangun dan terbangun dari gagasan umum. Gagasan umum ini diperjelas dengan fakta dan opini. Gagasan umum merujuk pada letak paragraf. Gagasan umum teks eksplanasi bersifat deduktif, induktif, dan campuran. Dan yang terakhir, teks eksplanasi ini umumnya berpola deduktif. Oke, bagian ini sudah sangat jelas bahwa teks eksplanasi dibangun dari gagasan umum, kemudian diperjelas menggunakan gagasan penjelas, yaitu berisi fakta dan opini, kemudian dominan menggunakan paragraf berpola deduktif. Nah, ini ada contohnya. Nah, contoh yang kiri ya, ini deduktif, ya gagasannya di awal. Kemudian kausalitasnya dapat digambarkan sebagai penyebaran virus terhadap hunian hotel. Nah, teman-teman silahkan dipahami. Kemudian yang kedua, ya ini ada bacaan yang kanan. Ini gagasan umumnya juga deduktif yaitu di awal. Kemudian kausalitasnya adalah penanggungan beban ekonomi dan masih diikuti politik yang tidak stabil. Oke, permasalahan yang cukup kompleks ini biasanya masuk dalam teks eksplanasi. Oke, dari bagan dan dua kasus ini maka dapat ditarik kesimpulan, mungkinkah teks eksplanasi berpola paragraf induktif dan campuran? Nah, jawabannya adalah melihat prinsip eksplanasi yaitu kausalitas, maka teks eksplanasi memungkinkan gagasan umum terdapat di akhir atau awal dan akhir. Jika berpola induktif, maka data fakta akan disampaikan terlebih dahulu. Jika campuran, maka digambarkan seperti kesimpulan. Berikutnya, ada tugas ya, teman-teman disuruh untuk mencari bukti dari teks eksplanasi. Apa pula gagasan umum serta fakta penting di dalam teks tersebut. Oke ya, ada permasalahan A dan B. Jika teman-teman baca dan pahami, maka ini di sini saya memberikan satu contoh ya. Bukti sebagai eksplanasi yaitu di teks X kedua. Yang B yaitu bahasa proto dan cabang batang pohon terjadi proses kausalitas. Jadi ada dua kasus ya, bahasa proto dan cabang batang pohon. Ini ada proses kausalitasnya sehingga muncul cabang bahasa dan batang baru. Nah, ini adalah bukti sebagai eksplanasi ada di B. Ya, yang lain silahkan diidentifikasi sendiri. Kemudian masuk ke subbab yang B yaitu mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi. Oke, yang pertama yaitu menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi dan yang kedua adalah menyajikan hasil teks eksplanasi. Oke, menyusun bagian-bagian pokok teks eksplanasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa bagian pokok teks eksplanasi ini disusun dengan mengidentifikasi strukturnya dan informasi faktualnya. Ya, jadi bagian pokok ini disusun melalui identifikasi struktur dan informasi faktualnya atau kebenarannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya, topiknya adalah mengenai banjir dari hulu ke hilir serta ada proses-proses yang lain. Maka pada paragraf pertama ini dikategorisasikan sebagai pernyataan umum.
karena memang menyampaikan hal umum mengenai fenomena banjir. Kemudian di paragraf kedua ini merupakan penjelas dan yang ketiga merupakan interpretasi. Kalau kita analisis, maka teks tersebut sudah memenuhi ciri teks eksplanasi, yaitu ada strukturnya, PU, penjelas, dan interpretasi. Topik informasi berupa fakta, ya ini keilmuan, ternyata ada proses keilmuan mengenai fenomena banjir. Namun, teks tersebut belum terdapat informasi faktual secara spesifik, ya hanya memuat informasi secara umum, misalnya gunung, lembah, perbukitan. Memang keilmuan, tapi tidak disebutkan banjir pada tempat di mana, gunungnya apa, lembahnya di mana, perbukitannya apa, begitu ya. Nah, ini secara spesifik tidak disebutkan. Namun ini adalah keilmuan, proses keilmuan mengenai fenomena banjir begitu. Nah, ini masuk dalam kaidah atau prinsip teks eksplanasi. Berikutnya ada pembahasan tugas mengenai gempa Aceh. Nah, ya, soal yang tertera yaitu teman-teman disuruh untuk menentukan mana yang merupakan PU, deretan penjelas, dan interpretasi. Dan teman-teman disuruh untuk mencari kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Oke ya. Untuk yang jawaban A, ini saya jawab di bagian interpretasi ya. Interpretasi ada di paling akhir. Untuk pernyataan umum dan deretan penjelas silahkan cari sendiri. Kemudian untuk mencari kalimat-kalimat yang memuat informasi berdasarkan fakta, itu ya saya kasih clue-nya. Fakta ini pasti merujuk pada nama tempat, ada jumlahnya, ada orangnya, ada waktunya. Nah, seperti yang ada di garis ini ya. Nah, ini gempa dahsyat pernah terjadi. Nah, ini ada tempatnya, ada waktunya ya. Nah, ini menggambarkan fakta kotak. Berikutnya ini juga fakta, 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 dan fakta. Jadi faktual atau fakta. Kemudian yang lain silahkan dicari sendiri. Yang kedua, menyajikan hasil teks eksplanasi. Ya, perlu teman-teman ketahui juga, hasil sajian berupa tanggapan dan komentar dengan memerhatikan kaidah dalam menanggapi. Jadi hasil sajian ini nanti akan berupa tanggapan dan komentar. Kemudian komentar dalam teks eksplanasi ini didefinisikan sebagai ulasan teman-teman. Tanggapan atau sambutan dan respon terhadap sesuatu yang didengar atau dibaca. Nah, oke, ada tugas di sini. Ada 5 kasus ya. Manakah komentar yang sesuai dengan langsung berkaitan dengan gempa? Ya, gempa Aceh tadi. Di sini ada 5 komentar yang teman-teman harus pilih di mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Nah, ini saya sebutkan contoh di nomor 5 ya. Ini saya anggap sesuai. Karena apa? Karena di nomor 5 ini berisi solusi begitu mengenai gempa di Aceh. Untuk yang lain silahkan diidentifikasi sendiri. Oke teman-teman, untuk di bagian pertama sudah selesai. Kita berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.